Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Identifikasi cDNA Gen RB pada tanaman kentang produk rekayasa genetika Katadin SP951. Kentang atau Solanum tuberosum adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan. Penyakit hawar daun pada kentang disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans yang merupakan salah satu penyakit tanaman yang sangat merugikan. Penyakit ini dapat mengakibatkan hasil panen menurun secara drastis, sehingga terjadi kerugian finansial yang sangat besar. Gen utama yang memberikan sifat ketahanan luas terhadap jamur hawar daun dari S. bulbocastanum yang kemudian disebut sebagai gen RB telah berhasil diklon dan diidentifikasi melalui pendekatan berbasis pemetaan gen. Hasil transformasi tersebut dapat berupa beberapa klon kentang transgenik varietas Katadin, diantaranya Katadin klon SP951. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengonfirmasi keberadaan gen RB dengan cara menyekuen gen tersebut dari tanaman kentang transgenik Katadin SP951 dan membandingkannya dengan gen RB yang terdapat pada plasmid P-CLD 04541. Untuk metode sendiri terbagi atas 4. Yang pertama yaitu isolasi RNA tanaman transgenik Katadin SP951. Metode ini pertama-tama daun ditambah dengan nitrogen cair, kemudian digerus dalam mortar. Kemudian sel daun dipecah dan dihomogenkan pada buffer yang mengandung guanidin tiosianat yang berfungsi untuk menonaktifkan enzim RNase agar RNA tetap utuh. Kemudian yang kedua, pembuatan cDNA tanaman kentang transgenik Katadin SP951. Pembuatan ini dilakukan dengan menggunakan PCR, di mana PCR dilakukan dengan profil denaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 2 menit, kemudian diikuti dengan 35 siklus tahapan yang terdiri atas denaturasi awal pada suhu 95 derajat Celcius selama 30 detik, kemudian penempelan primer pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 30 detik, kemudian perpanjangan DNA pada suhu 75 derajat Celcius dengan waktu yang disesuaikan. Waktu itu disesuaikan dengan perkiraan panjang fragmen, kemudian diakhiri dengan perpanjangan basah pada suhu 75 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian metode yang ketiga yaitu amplifikasi gen RB. Ini juga dilakukan dengan PCR, yaitu denaturasi awal pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian diikuti dengan 35 siklus tahapan denaturasi awal pada suhu 95 derajat Celcius selama 30 detik, kemudian penempelan primer pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 30 detik, kemudian perpanjangan DNA pada suhu 75 derajat Celcius dengan waktu yang disesuaikan. Kemudian hasil dari PCR ini dilihat dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa. Kemudian yang terakhir sequencing gen RB dan analisis data sekuen. Sequencing terhadap fragmen-fragmen hasil PCR yang dispesifik untuk gen RB dilakukan pada daerah yang tepat tindih pada fragmen-fragmen DNA, urutan DNA menjadi kesatuan yang lebih panjang. Kemudian sekuen gen RB yang diperoleh kemudian disejajarkan dengan hasil sekuen plasmid atau PLCD 04541 menggunakan fasilitas gen alignment dari NCBI. Kemudian berikut merupakan hasil dan pembahasan yaitu skema teknik PCR dengan primer spesifik untuk mendapatkan fragmen-fragmen DNA yang ujung-ujungnya tumpang tindih, di mana A sama dengan I sampai dengan V itu adalah fragmen yang spesifik terhadap gen RB. Kemudian fragmen ini disekuen untuk memperoleh urutan DNA, di mana B merupakan
posisi ujung fragmen yang tumpang tindih atau overlap. Dijadikan acuan untuk menyusun urutan gen yang utuh. Di bawah ini yaitu tabel daftar urutan primer yang digunakan untuk memperoleh fragmen spesifik gen RB yang kemudian digunakan sebagai cetakan atau template DNA dalam sequencing gennya. Selanjutnya yaitu berikut merupakan contoh dari hasil PCR menggunakan primer yang didesain untuk mengacu pada gen RB. Pasangan primer 1 dan primer 2 tidak spesifik terhadap gen RB, di mana amplifikasi tidak spesifik terjadi saat cetakan DNA dari kontrol negatif atau katadin tipe liar yang tidak mengandung gen target menghasilkan pita DNA dengan ukuran yang sama dengan pita DNA sampel transgenik katadin SP951 dan kontrol positif. Ini menunjukkan hasil bahwa gen RB tidak teramplifikasi. Kemudian yang di bawahnya yaitu hasil dari sequencing fragmen gen RB atau QV atau kualitas basa ditunjukkan oleh batang yang berada di atas tiap simbol basa. Batang biru di atas itu mengindikasikan QV atau kualitas basa ya yang cukup bagus dengan sequencing error di bawah 1%. Kemudian yang terakhir itu penyejajaran atau alignment antara urutan DNA dan dari sequencing pada tanaman transgenik katadin SP951, di mana hasil dari penggabungan urutan DNA dari daerah yang tumpang tindih adalah open reading frame dengan ukuran 2913 basa, di mana gabungan utas DNA hasil sequencing ini disejajarkan dengan urutan DNA gen RB yang terdapat dalam PCLD 045541 yang merupakan plasmid dengan gen RB yang digunakan dalam transformasi awal kentang katadin. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari 15 primer yang dirancang, terdapat 7 pasang primer yang berhasil mengamplifikasi gen RB secara spesifik pada tanaman transgenik katadin SP951 dan tanaman sumber gen RB S. bulbocastanum. Pada penelitian ini, vektor yang digunakan yaitu gen katadin SP951, yaitu untuk mengidentifikasi gen RB pada tanaman kentang. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Minda Azhar MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia molekuler. Banyak maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.